Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, seperti biasa sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1101. Siapa yang menghasutmu? Pria-pria berseragam di tempat kejadian saling berpandangan, mengira mereka salah lihat. Mereka semua kenal Sawen sebagai Presiden Kamar Dagang Ningjiang. Dia adalah orang yang mendapat perhatian khusus. Setiap gerakannya mempengaruhi keseimbangan bawah tanah seluruh kota Ningjiang. Namun karena dia sangat licik dan pandai memanfaatkan orang, dia selalu aman. Hari ini mereka benar-benar mengirim orang ke sini untuk menimbulkan masalah dan bahkan melukai kaki tangan mereka. Saya benar-benar marah. Jadi pada saat ini, semua orang memandang Cao Fin yang berlari masuk, dengan senyum main-main di wajah mereka. Masuk perangkap, Cao Fin melihat sekilas dan tidak melihat orang-orang berambut kuning itu dibawa pergi. Sebaliknya, dia melihat beberapa staf medis dan merasa sedikit gelisah. Namun, dia berpura-pura kehabisan napas dan berlari masuk. Ketika dia melihat pria yang terluka dan tak sadarkan diri itu mengenakan seragam, dia sangat gembira. Saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada Anda. Saya tidak mendisiplinkan anak buah saya dengan baik, dan mereka membuat masalah. Cao Fin berpura-pura sangat tertekan dan berteriak pada pria berseragam lainnya. Pria berseragam di tempat kejadian tercengang. Dia tidak menyangka Cao Fin akan mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa orang-orang itu adalah orang-orangnya. Namun, mereka juga mendengar masalahnya. Apa yang dikatakan Cao Fin adalah bahwa anak-anak tidak didisiplinkan dengan baik. Merekalah yang harus disalahkan. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Seorang pria berseragam melangkah maju, berpura-pura bingung. Presiden Sa, apa maksud Anda? Apa yang terjadi? Safan tercengang. Mungkinkah orang-orangnya tidak datang? Itu tidak benar. Saat mereka masuk, mereka memanggil saya untuk melaporkan kedatangan mereka. Saat itu beliau secara khusus memberikan instruksi dan dorongan, jadi tidak mungkin salahkan. Selain itu, ada juga pria-pria berseragam yang terluka di sini. Safan menggertakkan giginya dan berkata, "Hei, hari ini saya mendapat kehormatan bertemu dengan saudara Ji dari perusahaan keamanan Ba Meng. Semua saudara di kamar dagang kami sangat mengagumi saudara Ji." Kemudian, ketika mereka mendengar bahwa saudara Ji ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, mereka semua merasa tidak puas. Jadi beberapa orang yang emosional datang untuk membuat masalah. Saya baru saja mendengarnya, jadi saya bergegas untuk menghentikannya. Dia berhenti sejenak dan menatap pria berseragam itu. Saya dapati dia masih berekspresi tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Cao Fin sedikit ragu. Sepertinya mereka tidak datang. Bagus, bagus, aku pergi dulu. Tujuannya tercapai. Meskipun dia mengatakan bahwa dia mengagumi Ji Fei dan bahkan membuatnya terdengar seperti dia mengenal Ji Fei, dia sudah menyatakan kerjasamanya dengan Ji Fei. Dia gembira karena mengira tepung yang mereka bawa sudah cukup untuk memasukkan Ji Fei ke dalam penjara. Pria berseragam itu tiba-tiba melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Presiden Sa benar-benar mewakili warga negara yang luar biasa. Terima kasih. Melihat hal itu, Cao Fin hanya bisa tersenyum dan mengulurkan tangannya, menjabat tangan pria berseragam itu. Sama-sama. Patah, borgol pun dipasang dan terdengar suara, sama-sama. Kata lelaki berseragam itu sambil bercanda, "Ah." Cao Fin berseru sambil menatap pria berseragam itu. "Kamu? Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu tidak tahu apa artinya?" Cao Fin memiliki kualitas psikologis yang baik dan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya.
bahkan dengan senyum di wajahnya. Saya pikir Anda pasti bingung. Saya di sini untuk mencari seseorang untuk kembali. Saya khawatir akan menimbulkan masalah. Pria berseragam itu mencibir. Jangan khawatir, tanpamu, tidak akan ada yang membuat masalah. Chow Vin merasakan keringat dingin di punggungnya. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Namun dia tetap berpura-pura tenang dan berkata, "Lucu sekali, saya adalah manajer yang buruk sebagai presiden. Jadi Anda boleh mengkritik saya sepuasnya." "Sawen, tidak ada yang akan bertele-tele denganmu. Kau mengirim orang untuk menyerang kantor polisi. Apa kau tidak tahu kejahatan macam apa yang bisa terjadi?" Pria berseragam itu tiba-tiba meninggikan suaranya dan berteriak. Safwan menggigil, tetapi dia memiliki kualitas psikologis yang kuat dan menggelengkan kepalanya dengan tenang. "Aku tidak tahu apa maksudmu. Banyak saudaraku yang telah bergabung dengan Ji Fei dan menjadi saudara Ji Fei. Mereka tidak mendengarkanku. Jadi sekarang, apakah kamu masih ingin bermain? Kamu tahu hukuman untuk perlawanan itu berat, kan?" Pria berseragam itu langsung menyela. Mata Chow Vin berputar-putar. Tubuhnya yang gemuk masih gemetar. "Sikapku sangat baik. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu?" "Menurutmu apa ini?" Pria berseragam itu menyerahkan kepada Wen selembar kertas yang baru saja diberikan Huang Mao kepadanya. Sawen terkejut. Ketika dia melihat isi dan tanda tangannya, kepalanya berdengung dan dia hampir mengutuk anak buahnya sampai mati di dalam hatinya. "Ini benar-benar pengkhianat. Anda sedang berjalan menuju perangkap." Sambil memutar matanya, Safwan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kalau itu hal yang biasa, orang-orang itu tidak akan pernah mengaku. Lagi pula, orang-orang yang dia kirim adalah bawahan langsungnya, dan mereka memiliki hal-hal yang dapat mengendalikan hidup dan matinya. Jika mereka mengkhianatinya, mereka pasti akan mati. Tetapi sekarang dia telah mengkhianatiku seperti ini. Dia pasti terpaksa melakukannya, atau dia pasti menghadapi situasi yang lebih mengerikan daripada menghadapinya. Otak Chow Vin tiba-tiba menjadi jernih, dan kemudian sebuah keputusan muncul dalam benaknya. "Mana orang-orangnya? Aku ingin melihat mereka." Sekarang bukan saatnya bagimu untuk menonton. Anda menuduh saya secara keliru. Anda pasti telah menggunakan penyiksaan. Saya akan melaporkan Anda. Pada saat ini, Chow Vin telah melepas penyamarannya. "Kalau begitu, biarkan dia melihatnya," salah satu pria berseragam berkata. "Bawa orang itu keluar," seseorang segera memesan. Tak lama kemudian 8 pria berambut kuning dibawa keluar. Beberapa dari mereka tampak pucat. Mereka memiliki secercah harapan ketika melihat Chow Vin, tetapi ketika mereka melihat dia juga diborgol, mereka merasa semakin putus asa. "Semuanya sudah berakhir, pada titik ini, apakah kamu mengakuinya di bawah tekanan?" Chow Vin menggoyangkan kertas di tangannya dan berteriak kepada 8 orang tersebut. Dia terus-menerus melirikku, yang semuanya adalah pengingat. 8 orang itu tiba-tiba mengerti. Ya, orang itu adalah orang yang memaksakan pengakuan, dan pria berseragam di sebelahnya tidak peduli. 8 orang menunjuk Qi Yuan pada saat yang sama. "Siapa dia? Kenapa kau menginterogasinya? Apa kau tidak peduli?" Chow Vin menanyai pria berseragam itu. Para pria berseragam yang datang kemudian tidak menyadari situasi ini dan semua memandang ke satu-satunya pria berseragam yang ada di sana. Tepat saat dia hendak berbicara, Qi Yuan melangkah maju terlebih dahulu dan berkata, "Kamu pikir pengakuan ini dipaksakan dan tidak benar, kan?" "Ya, itu tidak nyata." Chow Vin berteriak. Qi Yuan mengeluarkan ponselnya dan mengetuknya perlahan. Sebuah suara keluar dari dalam.
Presiden Sa, kita sudah berada di luar kantor polisi. Masuklah, bunuh siapapun yang memakai seragam yang kau lihat. Hancurkan semuanya, bersikaplah kasar, dan katakan pada mereka kita di sini untuk menyelamatkan Jifei. Presiden Sa, tenang saja, kami akan menyelesaikan tugas ini. Oke, berikan 1 juta kepada semua orang saat kau kembali. Ingat untuk memastikan tepung putihnya bening dan biarkan Jifei tinggal di kantor polisi selamanya. Rekaman panggilan telepon Huang Mao ke Sawen bocor, dan Sawen serta yang lainnya langsung terkejut. Bahkan pria berseragam pun bingung. Bagaimana dia mendapatkan ini? Untungnya aku punya ini. Kalau tidak aku akan dalam masalah. Qi Yuan diam-diam mengacungkan jempol pada Bai Song. Inilah pesan yang baru saja dikirim Bai Song melalui penyadapan. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan kali ini? Pria berseragam itu memandang Safan dan yang lainnya dan bertanya. Keringat dingin mulai muncul di dahi Cao Fin, dan dia menyadari ada sesuatu yang salah. Siapa yang memerintahkanmu melakukan ini? Salah satu pria berseragam bertanya dengan tajam. Bab 1102 wanita adalah kelemahannya. Cao Fin menggigil. 8 pria berambut kuning yang tersisa sudah tampak gugup. Qi Yuan memang baru saja menggunakan pengakuan paksa, dan mereka ingin membalikkan keadaan. Tetapi sekarang, pihak lain benar-benar telah membuat rekaman. Mereka semua memandang Cao Fin. Mata Cao Fin berputar-putar, apakah dia masih memikirkan cara menghilangkannya? Tidak mau gagal, Sawen, putramu menindas Hu Sueyao malam ini, dan kakak Ji tidak terlalu marah, tetapi kamu menyakiti kakak Ji dengan sangat kejam. Apakah kamu sudah memikirkan masalah ini? Suara bertanya samar Qi Yuan terdengar di sampingnya. Meskipun tidak ada kata-kata kasar, ketika Safan mendengarnya, dia segera menyadari arti dalam kata-kata Qi Yuan. Sudut mulut Cao Fin berkedut, dan dia ingin berbicara beberapa kali, tetapi akhirnya menahannya. Dia sekarang berada dalam situasi yang sulit. Meskipun dia tidak mengenal monyet Su yang menemukannya, ketika dia memikirkan tentang rekaman itu dan fakta bahwa dia juga tiba-tiba muncul di kamar dagang Ningjiang, dia tahu bahwa dia adalah seseorang yang tidak boleh disinggung. Jika aku ceritakan pada orang lain, apakah anakku akan mati? Qi Yuan menatap pria berseragam yang baru saja diselamatkannya. Mereka menyerang kantor polisi, melukai rekan-rekanmu, dan ada bubuk putih di tubuh mereka. Menurutku kejahatan ini pasti serius, kan? Pria berseragam itu mengangguk dan menatap rekan-rekannya. Kita sekarang harus melakukan pencarian menyeluruh di kamar dagang Ningjiang. Mendengar ini, Safan terjatuh ke tanah dengan suara keras. Kalau mereka benar-benar menggeledahnya, dia pasti tamat total. Meskipun sekarang dia sudah dikutuk, dia akan lebih terkutuk lagi jika dia menolak mengaku dan diselidiki. Terlebih lagi, Qi Yuan sudah memiliki cukup banyak bukti di tangannya, bahkan sebuah rekaman. Seorang pria berpakaian hitam datang menemui saya dan mengatur agar saya pergi. Kata Cao Fin sambil menatap pria berseragam itu. Pria berpakaian hitam, pria berseragam itu sedikit bingung. Sawen mengangguk. Aku tidak melihat wajahnya dengan jelas. Wajahnya ditutupi. Putraku terluka saat itu dan dia membenci Jifei. Dia datang kepadaku dan ingin membalas dendam pada Jifei bersama-sama. Aku setuju saat itu. Lalu malam ini, dia tiba-tiba datang kepadaku dan memintaku untuk mengirim seseorang untuk membuat masalah besar dan menyalahkan Jifei. Anda tidak tahu identitas orang lain, tetapi Anda hanya mendengarkannya. Qi Yuan bertanya dengan nada sinis. Sawen menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan akhirnya berkata,
Itu karena dia merekam kata-kata kasarku tentang membunuh Jifei, dan aku tidak punya pilihan selain mendengarkannya. Qi Yuan dan pria berseragam di tempat kejadian semuanya tampak meremehkan. Sungguh tak tahu malu, Qi Yuan bertanya dengan dingin, bagaimana kita bisa menghubungi pihak lain? Cao Fin menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Pada saat ini, bahkan Safan sendiri merasa sangat bodoh. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya, sebagai ketua kamar dagang Ningjiang, akan menjadi orang bodoh seperti itu dan tidak mengetahui banyak hal. Saya merasa bersalah. Awalnya aku ingin memberi pelajaran pada Jifei, tapi sekarang aku malah terlibat. Yang menyedihkan adalah saya tidak tahu siapa orang lainnya. Sayang sekali aku tidak bisa membalaskan dendam anakku. Dia tahu bahwa ujian itu merupakan takdir yang menunggunya, tetapi yang lebih dikhawatirkannya sekarang adalah dibungkam karena dendam. Sampai pada detik ini dia baru sadar betapa bodohnya dia. Dia ingin menyakiti Jifei, tetapi malah menyakiti dirinya sendiri. Namun, sudah terlambat. Pria berseragam membawa Cao Fin dan lainnya untuk diinterogasi lebih lanjut. Pengacara yang disewa Li Ruoxi datang dan menenangkan pria itu untuk memeriksa kondisi Jifei. Dia membuat keributan di rumah duka, tetapi Wu Chengfeng menggunakan patung lilin Yule sebagai mayat, yang merupakan sebuah provokasi tersendiri. Berterima kasih atas tindakan penyelamatan nyawa Qi Yuan. Dia akhirnya membayar uang dan membebaskan Jifei dengan jaminan. Ketika Li Ruoxi melihat Jifei keluar, dia dengan senang hati melemparkan dirinya ke pelukan Jifei. Jifei mengangkat tangannya dan membelai rambut Li Ruoxi dengan lembut, "Maaf telah membuatmu takut." Li Ruoxi menggelengkan kepalanya. Phoenix diserang dalam perjalanan dan hampir mengalami kecelakaan mobil, dan seseorang pergi ke villa untuk membunuhnya. Dahi Jifei menonjol dengan urat-urat, tampaknya pihak lain menantang batas bawah saya. Jifei, jangan impulsif, bagaimana kalau kita kembali dan membicarakannya dulu? Mengingat Jifei sekarang dibebaskan dengan jaminan, dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Jifei. Jifei akhirnya menahan amarahnya dan kembali ke villa bersama Li Ruoxi dan yang lainnya. Meskipun orang-orang di villa kembali tidur atas permintaan Zhao Mengchen, siapa yang benar-benar bisa tertidur? Semua orang menunggu dengan cemas, dan ketika mereka mendengar bahwa Jifei telah kembali, mereka semua sangat gembira dan keluar untuk mengunjunginya sambil menawarkan penghiburan. Hanya Zhao Mengchen yang tidak keluar. Semua orang tertidur, dan Jifei, Feng Huang dan yang lainnya datang ke atap. "Tuan, saya mendengar dari ibumu bahwa orang-orang yang datang untuk membunuh orang-orang ini malam ini adalah orang-orang saudara Long," kata hantu naga. "Saudara Long lagi?" Kemarahan melintas di mata Jifei. Siapakah saudara Long ini? Dia sebenarnya bisa mengendalikan banyak orang. Long Meiying tidak mengerti apa maksud Jifei. Saat Gu Qingzong sedang sekarat, dia menyebut nama saudara Long, namun Jifei tidak memberitahu mereka. Namun, ibumu secara khusus mengatakan bahwa tidak ada satupun di antara kita yang sebanding dengan kakak Long. Hantu naga mengingatkan, bagaimana itu mungkin? Jifei tidak mempercayainya dan mengatakannya begitu saja. Hantu naga menggelengkan kepalanya. Warga yang ada di lokasi kejadian tidak merasa takut. Sebaliknya mereka semua penuh semangat juang. Jifei berpikir sejenak, karena insiden ini disebabkan oleh Wu Chengfeng dan kamar dagang Ningjiang. Kita akan mulai dari dua aspek ini. Saya tidak percaya bahwa saudara Long tidak akan muncul. Semua orang mengangguk. Jifei menerapkan kembali pembagian kerja di antara beberapa orang.
dan dia siap untuk menghadapi orang-orang ini secara terbuka mulai besok. Pada saat ini, Wu Chengfeng sudah tahu bahwa Ji Fei telah dibebaskan dengan jaminan. Dia dengan marah menghancurkan rumah itu hingga berkeping-keping. Wajahnya membiru karena marah. Apakah putrinya benar-benar mati sia-sia? Dia sangat tidak mau. Tepat pada saat itu, ponselku tiba-tiba berdering. Saya melihat itu nomor yang tidak dikenal, tetapi saya tetap menjawabnya. Wu Chengfeng, apakah kamu sangat marah? Saudara Long menelepon. Meskipun Wu Chengfeng tidak tahu siapa saudara Long, dia dapat mengenali suaranya. Aku berhasil. Kenapa kau tidak membantu dan membunuh Ji Fei di sana? Saya tidak menyangka Cao Fin sebodoh itu, jadi saya gagal. Jangan cari alasan lain, toh ini sudah gagal. Aku sudah meminta kantor polisi untuk berusaha sekuat tenaga menahan Ji Fei. Wu Chengfeng berteriak keras. Haha, jangan khawatir, pemilihan juru bicara kota Ningji yang akan dimulai besok. Ji Fei pasti akan berpartisipasi saat itu. Selama periode ini, kita masih memiliki kesempatan untuk membunuh Ji Fei. Kesempatan apa? Anda mencoba membuat juri dengan sengaja memberikan nilai rendah untuk pilihan Hu Sueyao malam ini, membuat Ji Fei marah, dan menyuruhnya pergi ke kantor polisi lagi. Ini hanya masalah anak-anak, bagaimana Ji Fei bisa dibodohi? Wanita adalah titik lemahnya, saudara Long berkata dengan sangat tegas. Wu Chengfeng berpikir sejenak dan menyadari bahwa Ji Fei benar-benar marah karena wanita. Dia langsung gembira dan berkata, saya akan mengaturnya sekarang. Tutup telepon dan segera mulai penjadwalan. Saudara Long di sisi lain menunjukkan senyum main-main di wajahnya. Ji Fei, aku tidak ingin melawanmu secara langsung sekarang. Beginilah caraku akan membunuhmu secara bertahap. Haha, saudara Long tertawa gembira. Lalu menelepon Su Hou dan memintanya untuk menghubungi Sa Qingxi. Bersambung.